Hai Sobat Milenial, ketemu lagi di program spesial IDN Time Suara Milenial. Dan ini adalah edisi spesial untuk 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena kan hitungannya sejak Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien positif yang pertama tanggal 2 Maret 2020. Nah, karena edisi spesial, orang yang paling tepat untuk saya ajak ngobrol adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang super sibuk. Thank you ya Pak Menteri. Terima kasih, sama-sama. Ini berat badan menurun atau naik nih selama jadi Menteri Kesehatan? Karena ada orang yang kalau stres tuh jadi makan dulu, ada juga yang olahraga mulu. Waktu Juli menurun, sekarang naik nih. Oh gitu? Iya. Jadi kesimpulannya Pak, stresnya banyak sekali turun, stresnya sedikit naik. Oh gitu? Kira-kira. Sehari itu berapa Zoom? Kita agendanya meetingnya 10 sampai 12 ya. Gitu ya? 12. Masing-masing ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, paling lama tapi kalau bisa ya di bawah 90 menit. Jarang sekali yang 2 jam. Karena udah panas juga udah ya? panas juga, 12 kali. Tapi sampai malam tuh biasanya. Jadi Sampai break malam, dulu, maghrib, habis itu terus lagi. Soalnya teman-teman sekalian, Pak Menteri ini sangat efektif sih kalau aku lihat ya. Beberapa kali Zoom dengan pemimpin redaksi itu jamnya tuh jam nanggung ya. Jam 5.30 supaya sebelum maghrib udah beres. Yang penting udah sampaikan update-nya gitu ya. Karena kita punya WhatsApp group ya, WhatsApp group dengan Menteri Kesehatan, pemimpin redaksi dan beberapa profesor, ahli dan juga orang seperti Deddy Corbuzier. Menarik nih. Kemarin saya wawancara sama Raffi Ahmad yang lagi happening. Dia bilang, saya termasuk membantu Pak Menkes karena Pak Menkes bilang, udah kamu langsung lanjutkan isoman aja. Meskipun sebenarnya saya nggak positif, tapi saya kontak erat dengan yang positif. Jadi gimana tuh ceritanya Pak Menkes itu kok, saya nggak bayang punya banyak WhatsApp group ya, tentu dengan influencer juga ya. Jadi waktu itu kita bikin sama Pemret. Terusnya kita mau masukin di influencer. Ada penasehat yang bilang kan, penasehatnya temannya Uni itu bilang, oh jangan tuh, belum tentu rukun tuh antara media formal sama media sosial. Jadi udah sempat masuk tuh satu kan di sana kan. Akhirnya kita bikin sendiri yang khusus sama influencer. Tapi niatnya sama karena kesehatan itu kan butuh involvement masyarakat ya. Nggak ada pandemi bisa diatasi tanpa keterlibatan masyarakat. Jadi saya lagi berusaha tuh supaya geser itu lebih banyak ke masyarakat, sehingga masyarakat sadar ini nggak akan selesai kalau hanya diberikan ke pemerintah. Saya kasih contoh aja Uni misalnya, flu aja. Kalau flu itu udah berhasil, kenapa? Kalau flu misalnya musim hujan banyak flu, ya rakyat udah tahu kalau mau musim hujan ya jangan hujan-hujan, boleh ke kantor nggak boleh, tapi ya pakai payung atau jas hujan. Kalau tiba-tiba dia kehujanan, dia tahu pulang dia keramas, ya, terus langsung tidur cepat. Nah itu kan nggak perlu ada program pemerintah, nggak perlu diajari, mereka udah tahu kan. Sama kalau musim demam berdarah, ya masyarakat udah tahu, ya jangan ada genangan air. Kalau bisa rutin disemprot itu kebunnya. Dan kalau udah malam, udah maghrib ya tutup jendela supaya nyamuknya nggak masuk. Nah hal-hal seperti itu yang kalau kita nanti mau merubah dari pandemi ke endemi, latihan mendidik masyarakat agar perilakunya bisa disesuaikan dengan prokes, tergantung masanya, mereka lakukan sendiri. Jadi kayak sekarang, kenapa sih pakai masker? Ya lagi naik, kalau lagi turun ya lebih santai. Kenapa sih nggak berjubel-jubel? Ya lagi naik, kalau lagi turun ya kita jalan ke mall atau di luar nggak usah pakai masker. Itu harusnya nanti masyarakat sudah paham sendiri. Pada saat itulah titik itu sebenarnya kita sudah berhasil mengendalikan pandemi ini. Kalau dibandingin antara grupnya Pemret sama grupnya influencer tuh pertanyaannya banyakan mana? Banyakan grup Pemret. Karena selalu kan, Pemret itu more systematic, curiosity-nya tinggi. Kalau influencer kan lebih happy gitu kan, lebih broadcasting kan, lebih seperti itu kan. Tapi boleh tahu nggak, mereka itu dibayar nggak sih? Enggak. That's good.
Jadi ini benar-benar seperti kemarin Raffi misalnya bilangnya, ya ini nggak usah disuruh pun aku alert aja sebagai influencer, aku harus menyampaikan kepada publik, ngebantuin minimal posting katanya. Jadi misalnya nih ya, saya cerita kan, influencer itu mulainya gara-gara bantu masuk aktivitas yang namanya Indonesia Pasti Bisa bikin oksigen waktu itu. Oh iya. Oksigen kan kurang kan? Kita lagi panik, pusing-pusing, tiba-tiba ada aja namanya rezeki anak soleh, orang datang bilang Pak Menkes lagi pusing. Kita bantuin mau nggak? Ya kan anak muda semua, ya bantuin deh. Tapi budgetnya lama, udahlah kita urunan. Dia masuk ya Indonesia Pasti kitabisa.com gitu kan, si Al-Fatih dia bikin, dia undang, masukin Maudy Ayunda, masukin Raffi Ahmad, Ariel Noah, terus $10 juta kumpul. Aku mau kasih uang, waduh ngapain juga kasih uang, malah pusing nanti kena KPK. Mereka langsung beli oksigennya, kita hanya kasih, ini rumah sakitnya kirim ke sini, mereka kirim sendiri, lebih cepat, lebih rapi gitu kan. Dari situ kita ngeliat sebenarnya loh, modal sosial rakyat Indonesia besar juga ya, asal kita bisa rajut ya. Dan orang-orang ini kan sebenarnya powerful juga karena dilihat orang banyak kan. Yang penting kita bisa jelasin nanti ngomongnya gini ya, jangan gini, ngomongnya gini. Kadang-kadang mereka debat juga, ngeluh ya, kita dengerin. Jadi mereka bantu sih. Jadi kalau dari pertama jadi Menteri Kesehatan sampai menjelang ini 2 tahun pandemik ini, apa 5 highlight yang terserah mau apakah yang dirasakan atau apa yang disampaikan atau dilakukan di Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penanganan pandemik, 5 highlightnya apa? Soalnya kalau IDN Times tuh pakai listicle. 5 highlight. Highlight yang pertama ya, ya kita nggak pernah berhenti belajar dan nggak pernah boleh sok tahu kalau karena banyak sekali yang kita nggak tahu di sini kan. Jadi nggak boleh. Kita mesti dengerin semua orang. Siapa tahu mereka punya ide bagus. Yang kedua, yang menurut saya ini paling penting ya, jangan merasa bahwa ini kita bisa selesaikan sendiri. Ini harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi jangan eksklusif lah, ini harus inklusif. Jangan pendekatannya program vaksinasi, jangan gitu. Ini harus jadi kayak movement. Kayak vaksinasi kan ditanya sama Bapak Presiden, kita vaksinasi lumayan juga ya, ekonomis dulu bilangnya 10 tahun kita cepat juga. Ya Pak, Pak Menkes lakukan apa? Sebenarnya saya nggak lakukan apa-apa Pak. Dia ketawa kan, kenapa? Ya kan yang lakukan yang paling banyak kan polisi lah, TNI, alumni SMA 3, alumni Tresia, alumni Canisius, mungkin juga partai politik kuning, merah, biru, segala macam, semua melakukan dan mereka sedang melakukan sendiri tanpa kita suruh-suruh gitu kan. Jadi saya bilang, nah itu keberhasilan kita karena semua orang mau lakukan sendiri. Influencer mau bantu, media mau bantu, pemerintah mau bantu ngajarin. Ya kita diomelin juga, yang penting kita dengerin kan, kita bantu juga. Dan membangun satu gerakan untuk menghadapi problem besar bangsa ini salah satu yang key menurut saya kok bisa jadi akhirnya bergerak jalan ke depan gitu. Ya, yang ketiga, keempat, kelima nanti yang berikutnya ya, tapi salah satu yang saya juga bilang ini medical, ini benar-benar science sebenarnya. Bahwa saya sadar ada faktor ekonomi, sosial, politik, budaya pada saat kita mau maju ke depan, tapi sebenarnya medical itu medical science. Itu kenapa dokter yang masuk harus dari IPA ya. Ini basisnya science. Jadi saya itu debatku sendiri harusnya bisa lebih kurang sih. Karena seemosi apapun kita, tapi kalau datanya sangat saintifik sebenarnya. Itu baru 3 ya. Yang keempat, apakah bisa masuk misalnya digitalisasi, proses transformasi digital yang terjadi untuk penanganan pandemik ini yang sekarang termasuk yang dipuji di dunia lah, katanya Hong Kong aja nggak bisa kayak begini gitu, nggak bisa kayak Indonesia. Itu juga mulainya ada lucunya juga. Jadi namanya apa, connecting the dots kalau omongannya si Steve Jobs. Saya tuh wakil menteri BUMN, pegang farmasi, rumah sakit BUMN yang diholdingin sama Telkom. Jadi kita lihat, di Singapura tuh bulan April ya 2020 dia bikin yang namanya Trace Together. Lucu juga. Kita suruh Telkom bikin kan, Telkom bikin. Jadi bagus. Gimana caranya supaya semua perusahaan telekomunikasi mau ikut? Kita bujuk-bujukin ke Kominfo. Ada tuh dirjennya Pak Profesor Ramli itu. Bantuin, masuk. Gimana cara supaya mau dipakai? Kita kasih ke Kominfo. Jadi dari Telkom itu sebenarnya bikin teman-teman Telkom tuh, Faisal Jumadi yang di Rutnya PT Pos. Kasih ke Kominfo,
nggak diizinkan nyambung ke Kemenkes. Karena datanya kan ada Kemenkes yang sakit siapa. Waktu itu masih belum diizinkan. Nah kita udah jadi nggak jadi tuh yang namanya Peduli Lindungi. Terusnya begitu tiba-tiba kok ya saya jadi menteri gitu. Ya, dibuka lagi masuk. Dan abis itu Peduli Lindungi bener-bener sekarang aplikasi kesehatan dunia nomor 1. Downloadnya paling banyak. Ya, karena orang butuh buat vaksinasi supaya masuk ke mall ya. Hmm. Jadi sekarang jadi aplikasi dunia nomor 1. Nah abis itu udahlah. Yang terakhir mungkin Pak Uni juga belum ini ya saya mesti kasih tahu kan untuk Omikron ini yang meninggal itu either dia belum divaksinasi atau vaksinasi sekali, lansia dan komorbid. Kita tahu kan kalau kita tes positif sehari biasanya masuk Peduli Lindungi langsung rubah jadi hitam ini, nggak bisa kemana-mana kan statusnya. Nah sekarang kita pakai itu Peduli Lindungi kalau dia positif hitam biasa kita kasih tahu ke telemedicine supaya dikontak supaya bisa dilayani. Sekarang kita kirim juga ke rumah sakit dan ke puskesmas. Kalau ternyata kita cek ke Dukcapil usianya di atas 60, kita cek database vaksinnya belum, dan sekarang kita udah koneksi ke BPJS. BPJS itu yang punya data komorbid, kita lihat, oh ini komorbidnya darah tinggi sama diabetes nih. Walaupun dia OTG, langsung kita kasih jalur khusus supaya masuk ke rumah sakit, kita WA lah puskesmas supaya bujukin mereka masuk. Jadi akhirnya terus berkembang dari platform yang kita bikin di awal. Jadi fitur-fiturnya ditambah terus. Ditambah terus. Apakah itu alasan mengapa kemudian orang untuk transaksi jual beli rumah orang harus punya BPJS supaya makin banyak orang sign up ke BPJS dan bisa dimonitor sama Kementerian Kesehatan? Enggak, kalau Kementerian Kesehatan ya keputusan kontroversialnya aja orang masuk mall harus sudah divaksin, kalau enggak hitam Peduli Lindunginya. Tapi itu ternyata mempercepat terutama lansia divaksin. Karena lansia itu kan ternyata susah divaksin. Aduh segala macam alasan. Kita baru sadar lansia tuh naik tinggi divaksin gara-gara itu. Gara-gara pengen ke mall. Jadi saya bingung kenapa. Oh rupanya lansia itu pengennya sama cucu. Lansia kan 60 tahun udah lansia Iya, kan? Masih muda maksudnya. Iya, lansia itu gembiranya kalau dia main sama cucu. Dan dia gembiranya kalau bawa cucunya ke mall. Jadi begitu dia nggak boleh masuk ke mall bawa cucunya, atau cucunya boleh masuk ke mall tapi dia nggak boleh gara-gara vaksinasi, ternyata itu memberikan dorongan positif lah supaya mereka vaksinasi. Jadi banyak aspek sosial budayanya juga yang kita pelajari di sini. Baru 4. Yang kelima apa? Mungkin personal, mungkin yang pengalaman personal. Saya kalau saya ngelihat apa ya yang kelima yang sangat membantu ya. Saya sih ngelihatnya ya mungkin karena keseriusan dari Pak Presiden juga sih. Pak Presiden nggak banyak orang tahu ya. Dia tiap minggu meeting nggak pernah absen. Aku nggak tahu ya di negara lain gimana ya. Pak Presiden tuh setiap hari Senin kan selalu meeting. Sejak saya masuk, saya ada tuh presentasinya nggak pernah berhenti. Tiap minggu sejak awal itu kalau didokumentasikan jadi buku. Khusus untuk COVID? Meeting COVID. Setiap minggu nggak pernah absen. Saya nggak bisa rekam aja omongannya. Jadi setiap minggu kan dia telepon. Sabtu Minggu tuh pasti dia telepon. Ini Senin mau seperti apa. Tapi itu menunjukkan bahwa kerja ini mesti tekun ya, mesti ada diligence-nya ya, mesti ada persistennya. Terus rutin kita lakukan kontrol sehingga nggak ada yang lepas. Ya kita agak kendor juga yang Juli itu, tapi kan kita banyak yang nggak ngerti juga waktu itu ya. Tapi belajar dari situ karena kita cepat aja memperbaiki diri, ada ketekunan untuk memperbaiki diri, sekarang relatif harusnya lebih baik. Dan cukup bangga lah dibandingin negara-negara maju, even kita juga setara lah kita bisa bilang begitu. Jadi the most happiest moment sejak jadi Menteri Kesehatan sampai sekarang tuh kapan? Sebenarnya lucu ya. The most happiest moment jujur ya is close to the most sad moment. Jadi waktu Juli itu kan yang masuk rumah sakit WA tuh penuh. Saya tidur jam 1, jam 2 itu sebenarnya balesin WA. Mbak Uni juga pasti pernah mengalami kan, either WA-nya marah-marah, minta rumah sakit, minta apa, yang paling banyak tuh rumah sakit. Sama tempat isolasi. Jadi itu kan kita jawabin, Mas rumah sakit, kita minta tolong ke Prof. Kadir, ini kalau udah Prof. Kadir udah 5 sampai 6 saya WA, saya kasih di route ini, kita kasih di route rumah sakit ini.
Karena kadang-kadang kita capek juga kan, jam 1, setengah 2 kita teler tidur. Begitu bangun kita jam setengah 7, jam 6 gitu ya, telat-telat dikit, terus subuh kita lihat, oh nih, baru dibalas kan. Nah yang paling sedih adalah kita bilang, Pak, udah meninggal. Itu sedih banget. Ya. Tapi yang paling senang adalah kalau kemudian terima, Pak Budi terima kasih. Saya kirimin ya pisangnya, pisang tanduk, kenapa? Orang tua saya sembuh. I think the most happiest moment adalah pada saat kita terima WA, mereka terima kasih karena keluarganya selamat. Itu sebenarnya yang senang. Apalagi kalau sebelumnya dia udah caci maki kita. Ini susah banget dapat rumah sakit, gini nih pemerintah gimana gini. Kita kan nggak boleh emosi, kita layanin terus. Tapi begitu mereka ternyata tertangani dan sembuh, wow itu biasanya WA-nya bisa, bacanya ya nggak bisa habis. Gitu. Tapi itu the happiest moment kalau bahasa saya. Oke. Itu happiest moment. Oke, next. G20 Presidensi Indonesia. Nomor 1 dari 3 tema utama adalah arsitektur kesehatan global. Mungkin pas banget ya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Indonesia? Bapak Presiden kasih 3 kan, arsitektur kesehatan global, digital economy, sama energy transitions. Jadi saya bilang, Pak Presiden, usulan kami begini. Ada 3 priority issues. Isu yang pertama adalah membangun sistem ketahanan kesehatan global. Yang kedua, membangun harmonisasi dari protokol kesehatan global. Yang nomor 3, isunya adalah meredistribusi kemampuan manufaktur pabrik vaksin global dan research global. Jadi decentralization dari global manufacturing hub dan global research hub. Bahasa Inggrisnya lebih gampang. Nah, yang pertama tuh itu ada 3 deliverables, 3 target yang kita pengen capai. Pak Presiden kan sangat spesifik ya untuk membangun sistem ketahanan global. Nomor 1, saya share ke beliau, Pak, saya itu dari keuangan. Keuangan itu setiap kali ada krisis, saya udah ngalamin tuh beberapa kali. Gede-gede nih dunia. Dimanapun negaranya, dalam dia punya monetary atau financial crisis, in term of weeks, Pak, bukan in term of months, ya. In term of weeks, ada lembaga namanya IMF masuk, pop, dia obatin tuh si balance sheet-nya si negara yang lagi krisis itu. 97, 98, 2008, 2008, Pak, masuk ya. Kita juga pernah kebagian 2008, alhamdulillah enggak. Dengan modal yang cukup, dengan peraturan yang jelas, participatory model yang jelas, governance tata kelola yang jelas. Nah, di kesehatan nggak ada. Jadi kalau ada negara misalnya kena tuh, ada health crisis atau sekelompok negara misalnya Afrika kena, you are on your own. Indonesia ngalamin kan, kena, cari masker, ya cari aja deh sendiri. Cari ventilator, cari aja sendiri. Vaksin, cari sendiri gitu kan. Nggak ada tuh satu badan yang siap untuk membantu keuangan. Ya. Saya suka ceritanya waktu kemarin di G20 saya bilang nih, humanity in the aftermath of World War I and II, gitu kan, humanity kan race beyond disparity and conflicts, aku bilangnya. Karena di tahun 1944 pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di Bretton Woods untuk bikin ini. Sehingga 2 institusi keuangan World Bank sama IMF itu menjadi pilar utama di sistem keuangan global. Nah, kita perlu membuat yang sama di sistem kesehatan global, institusi yang bisa raise fund. Nah, Indonesia tuh mau bikin itu. Ya, yang kedua. Jadi ini nggak bisa maksudnya ini beda sama WHO ya? Untuk raising fund. Oke. Mereka lebih bikin aturan, research, kajian, policy seperti itu. Orang-orangnya jauh berbeda. Researcher gimana dia bisa raise fund. Itu totally beda. Nah, tapi ada fungsi yang kedua yang berbeda dengan IMF World Bank. Karena krisis kesehatan, kalau punya uang kayak Indonesia, nggak punya akses, masalah juga. Jadi deliverables yang kedua, kita harus bikin itu kayak komitmen to provide access for emergency health countermeasure gitu. Jadi kita mesti deal dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar, perusahaan manufaktur alkes besar, atau negara-negara yang
punya production capacity yang besar kayak China dan India. Kalau nanti ada krisis, tolong dong jangan diblok tuh yang namanya ventilator, vaksin, masker, dan lainnya. Kalau dibilangnya tuh therapeutics, vaksin sama diagnostic tools itu dibutuhkan emergency countermeasure. Jadi yang kedua itu deliverables-nya untuk membangun sistem pertahanan. Kita mesti setuju nih di awal. Ini produk-produk cadangan kesehatan ini mesti disiapkan, dan pada saat terjadi perang itu ini harus dibuka aksesnya. Dan yang ketiga, kita belajar juga nih, kita harus bikin global surveillance platform yang sama. Jadi kebayang dah kalau kita diserang sama alien, pasti yang namanya radar sistem pertahanan Amerika, Rusia, Cina jadi satu kan untuk nangkis musuh ini. Yang ini sama ada virus, sistem pertahanannya jadi satu, cuma sistem pertahanan di kesehatan itu global surveillance lab, lab yang bisa genome sequence seperti itu tuh. Jadi kayak kenapa di Wuhan waktu kejadian bisa Moderna sama Pfizer bisa bikin, sebenarnya ini surprisingly itu ada saintis Cina yang nemu varian ini dalam 2 minggu dia upload ke GIS8. Ini perusahaan swasta sebenarnya. Tapi semua saintis pakai mereka karena percaya, trusted institution. Dia kirim ke sana, jadi saintisnya Amerika, Moderna bisa lihat, saintisnya BioNTech di Germany bisa lihat, dia bikin itu namanya vaksin mRNA itu dalam 6 bulan. Keluar cepat. Nah ini harus di-institutionalize. Supaya kalau itu kejadian lagi, mau di Afrika, di Brasil, di mana, itu bisa dengan cepat teridentifikasi, di-share informasinya, dan seluruh saintis di dunia bisa keroyokan menemukan senjata untuk melawan virus atau bakteri ini. Itu yang ketiga di atas ya. Yang keempat, deliverables-nya untuk global health protocol, saya selalu bilangnya, kenapa sih kalau kita jalan sekarang, aku masuk Korea Selatan, syarat vaksinasinya gini, syarat tes PCR-nya gini, karantinanya gini, masuk daerah lain beda-beda. Kok kalau imigrasi gampang tuh, dokumennya cuma satu, paspor prosesnya sama, mau masuk mau keluar negara kan sama. Coba bikin kayak gitu. Yang terakhir adalah redistribusi dari Global Manufacturing Hub sama Global Research Hub. Karena itu tadi, kalau di Amerika tiba-tiba kena, rusak semua, ya kita harus punya tempat lain. Kalau misalnya di sana sibuk ngurusin produksi buat rakyat sana, Afrika kan harus ada, Asia Selatan harus ada, Amerika Selatan harus ada. Jadi, kita barusan ditunjuk oleh WHO kan untuk hub untuk mRNA ya? Ya, saya berterima kasih WHO, walaupun saya ada catatan dengan WHO, karena kita masih menjadi spoke-nya Afrika Selatan. Itu yang sebenarnya kita bilang, tolong treat Indonesia sejajar dong dengan Afrika Selatan. Kita penduduknya lebih banyak, kita sudah punya Bio Farma yang juga ingin obat untuk WHO. Kenapa sekarang kita masih di-treat yang teknologi development-nya di Afrika Selatan, kita hanya menjadi spoke-nya dari Afrika Selatan. Itu yang secara formal aku bilang harusnya is unfair. Harusnya Indonesia dikasih sejajar dengan Afrika Selatan. Oke, yang 3 proposal Indonesia ini udah di-share ke 20 negara anggota G20 dan bagaimana responsnya? Sudah. Secara prinsip mereka mendukung. Yang paling contentious adalah yang Global Health Threat Fund. Karena ini uang besar. Ya kalau saya mungkin bisa salah kan, ini waktu pengetahuan saya waktu di perbankan ya. IMF tuh punya sekitar 200 miliar dolar war chest ya kalau perlu apa-apa. Dan dia bisa leverage itu. Kalau ada krisis, dia bisa naikin itu easily 5 kali lipat, pinjam sana pinjam sini jadi 1 triliun US. Ya. World Bank mungkin punya 600 miliar dolar. Itu real money yang punya power to deliver. Karena biar gimana kan we need dana. Pada saat ini kejadian terjadi, vaksin itu nggak bisa kita raising fund berapa, 15-20 billion itu nggak bisa. Untuk beli jumlah vaksin bisa didistribusi. Even sampai sekarang masih struggle. Kenapa? Karena memang ya WHO nggak di-equip untuk itu. WHO di-equip untuk bikin policy, untuk bikin research, ini dia. Tapi bukan untuk raising fund 15 billion, 20 billion, atau 100 billion untuk masuk ke sana. Jadi kita udah share, dan otomatis kan terjadi diskusi lah, karena ini ada geopolitics, ada namanya World Bank, ada namanya World Health, itu semua yang pakai World depannya kan juga ada ininya sendiri, seninya sendiri menghadapi mereka. Tapi kita mencoba meyakinkan
Kalau misalnya untuk raising fund, emang ya ahlinya kan World Bank dan IMF. Let them do it. Tapi nanti uang ini kan nggak cukup, harus diubah menjadi access to health countermeasure ya, bisa ventilator, vaksin. Ini emang kekuatannya WHO. Ini harus kerjasama. Jadi kita termasuk merangkul lah dua world organization ini agar bisa bekerja sama. Kok aku nangkepnya pengalaman lama sebagai banker ternyata ada manfaatnya buat Menteri Kesehatan di era pandemik ini ya? Pas Sangat. barusan ngomong raising fund tuh paham gitu jadinya. Terutama kemarin sama Ibu Sri Mulyani diundang bicara ke meeting G20 seluruh Central Bank Governor sama Menteri Keuangan. Karena aku bilangnya begitu kan ya. Ya teman-teman di sini kan tahu bahwa di semua krisis keuangan yang bantu IMF dan World Bank. Dua institusi itu merupakan pilar utama sistem keuangan global dibentuk pasca perang di tahun 44 di Bretton Woods ya, oleh para world leaders ya, dan mereka itu udah with the spirit of solidarity benar-benar pada waktu itu kan. Nah sekarang terulang lagi, ada perang besar, musuhnya beda, lawan virus, dan world citizen again mereka kan coming back to their world leaders kan, world leaders now bukan world leaders yang dulu. What are you gonna to do gitu kan, untuk bisa memperbaiki sistem kesehatan global, bukan sistem keuangan global. Dulu waktu krisis ekonomi bikin tuh world leaders yang dulu-dulu sistem organisasi-organisasi yang mendukung sistem keuangan global yang bisa mengubah kehancuran ekonomi seperang dunia kedua dan kehancuran ekonomi berikutnya menjadikan kita modern civilization right now. Jadi sekarang adalah tugasnya world leaders as the demand of the world citizen, ya you make the same thing dong untuk reform the global health architecture, sistem kesehatan global, supaya bisa sama establish a modern civilization for the future generations gitu. Saya ngomongnya begitu ke mereka dan mereka jadi recall kan, karena ini juga Jadi yang kejadian di mereka, jadi connected connected ya mereka. Oke, saya udah wawancara sama Bu Menlu, wawancara sama Bu Sri Mulyani soal awal-awal pandemik perburuan vaksin dan tentu nama Pak Wamen waktu itu Pak Budi Gisadikin disebut sangat berperan bareng dengan Pak Erick Thohir ya. Aku mau tahu cerita behind the scene yang bisa di-share ke publik perjuangan itu, karena perjuangan di awal-awal itu yang alhamdulillah membuat kita bisa secure lumayan banyak dan situasi kita sekarang untuk vaksin di top 5 dunia kan. Gimana tuh ceritanya dulu? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik dibagikan. Jadi waktu itu kita jadi wamen Oktober ya kalau nggak salah, Oktober 2019. Terusnya salah satu tugas yang diberikan Pak Menteri kan suruh bikin holding farmasi. Jadi holding farmasinya terbentuk di Januari, waktu itu butuh RUPS, ya RUPS-nya di Februari kalau nggak salah, minta izinnya ke Pak Terawan di sini nih, minta izin holding farmasi, termasuk sampai ada ini cerita lucu mengenai rumah dinas waktu itu ya. Tapi ya itu terbentuknya tuh gara-gara itu, terusnya pandemi terjadi. Memang kalau boleh jujur ya, yang trigger pertama kali itu Bio Farma. Jadi Bio Farma tuh cukup forward looking juga. Pada saat pandemi itu terjadi, kan di kita kan Maret tanggal 2. Sebetulnya sebelumnya harusnya udah, tapi positifnya itu. Di Cina kan Desember apa November kan? Nah waktu itu Desember, Bio Farma tuh udah kontak sama Sinovac. Jadi saya udah tahu di awal Desember ya. Udah kontak. Jadi awal Januari saya udah tahu sebagai wakil menteri kan, saya dengerin gitu. Hobinya saya kan dengerinnya kita nggak ngerti kan. Oh udah kontak, ini apa sih? Vaksinnya gini Pak, kenapa nggak bikin sendiri gini. Jadi waktu itu memang Sinovac udah masuk, udah ada kontak. Jadi waktu itu kena, itu udah prepare, udah ada yang dilakukan oleh Bio Farma. Jadi saya nerusin. Nah abis itu kena berkembang dengan cepat kan. Pas waktu itu rumah sakit sama Pak Erick disuruh juga saya untuk nerusin. Waktu itu sempat Pak Tiko yang pegang, tapi kemudian Pak Tiko masih konsentrasi ke Wisma Atlet, saya disuruh yang mergerin rumah sakit, masuk juga ke situ. Udah makin ketemu dengan orang-orang kesehatan kan, dokter siapa Erlina Burhan, tuh saya masih ingat yang pertama kali itu. Di situ kita terekspos. Oh ternyata vaksinnya tuh ada beberapa yang lain. Udah sambil belajar. Maret, April itu tuh
kita sudah mulai kerja, tapi leadingnya karena Bio Farma yang mulai, saya sebagai wamen diupdate oleh Bio Farma mengenai Sinovac-nya mereka. Habis gitu udah gerak sendiri dengan jalan AstraZeneca. Kita kontak waktu itu Pfizer, cuma Pfizer nggak mau. Moderna nggak mau. Ini kan biasa kan perusahaan-perusahaan Amerika. Akhirnya kontrak AstraZeneca. Lucu juga ternyata AstraZeneca sebelumnya udah kontak Bio Farma. Cuma Bio Farma hanya bisa bikin di hilirnya. AstraZeneca pengen bikinnya hulu sampai hilir. Ya apesnya kita telat gitu investasi sehingga akhirnya mereka bikinnya nggak di Bio Farma, mereka tarik keluar. Kita masuk lagi ke ini kan ke mereka bikin sana. di India kan ya juga ya? Di India, di Thailand, makanya kita agak sedih juga. Kemudian lucu masuk WHO. WHO adain program buat penelitian vaksin. Indonesia mau masuk. Indonesia masuk ternyata dulu udah ditawarin CEPI itu. Tapi Indonesia nggak mau bayar iuran. Jadi nggak bisa masuk. Masuk lagi kan ditanya mereka, lo dulu nggak mau masuk, sekarang kok masuk. Jadi itu ada cerita lucunya juga. Kita jadi bingung kan, aduh gimana caranya masuk nih? Padahal kita butuh supaya akses ke vaksin. Waktu itu kita taunya CEPI, belum Gavi. Nah, kita lihat siapa CEPI di belakangnya, Bill Melinda Gates. Siapa yang dekat Bill Melinda Gates? Ibu Sri Mulyani. Kalau kita telepon Ibu Sri Mulyani, Bu minta tolong ketemu dengan Melinda Gates. Ketemu tuh Melinda Gates tuh. Waktu bulan masih apa tuh, Mei apa Juni itu, di awal-awal banget, masih kita nggak jelas juga vaksinnya apa, ya dibukain jalan sama mereka, akhirnya bisa masuk CEPI, waktu CEPI diundang kan, gimana caranya untuk jadi Indonesia aktif dari co-chair, aku lihat loh, kalau saya masuk kan wamen mana bisa gitu kan, dan biasanya kan kalau di Eropa tuh sukanya perempuan gender kan, akhirnya diusulin Bu Retno masuk, Bu Retno ke sana. Jadi ceritanya berkembang begitulah dengan jadi suka dukanya. Jadi sebetulnya lancar juga di antara tim ini ya, menteri, wamen, presiden gitu ya. Itu mungkin apakah itu juga salah satu penyebab at the end kita akhirnya bisa oke lah. Ya, diskusi, perdebatan, keselnya, kan aku juga di sana lihat kan, ya ada juga dinamika itu ada, tapi ya it's going into the right direction sih. Ada cerita-cerita yang mungkin nggak bisa di-share di sini gitu ya, mengenai perdebatan, argumentasi, beda pendapat gitu kan, ada yang marah, ada yang kesel. Gimana Pak Menkes yang saya kenal sejak Dirut Bank Mandiri aktif di Twitter, belakangan udah jadi menteri kurang aktif sih. Mungkin karena nggak mau debat, di debat aja kali. Atau debat serem. Enggak, dulu aku terus terang, dulu aktif di Twitter karena Pak Dahlan Iskan. Jadi Pak Dahlan Iskan tuh bilang, Pak Budi kan udah jadi dirut. Itu banyaknya komplain tuh di Twitter. Jadi saya buka Twitter untuk diterima komplain sebenarnya. Jadi dirapihkan. Nah, sekarang kenapa enggak? Jadi Twitter, Instagram jadi menteri-menteri. Karena saya nggak mau high profile. Karena kalau high profile, membangun gerakannya nggak akan terjadi. Mungkin orang akan di posisi ini, posisi politik, dan banyak yang lihat, nanti takutnya orang menyangka motivasi kita berbeda. Tapi monitor social media conversation? Monitor. Saya monitor ATM tiap hari. Itu dari monitor itu untuk mengetahui perasaan kebatinan dari rakyat. Oh sangat, aku suka ini Ibu Wiwit, Ibu Wiwit, ini banyak banget yang ini belum dijawab. Aku kirim. Walaupun memang jadi tidak sesistematis dulu. Kalau dulu kan karena saya aktif saya bisa dengar langsung kan. Ini kan saya baca tiap hari summary-nya. Jadi summary-nya mungkin ada yang miss, ada yang enggak. Saya kadang-kadang baca komplainnya orang-orang di kita ketahuan. Jadi misalnya masalah dulu sih yang masalah tuh bayar ini insentif nakes. Itu banyak tuh. Pak Menteri gini-gini, tapi makanya saya tiap hari tuh meeting insentif nakes tuh sampai 3 bulan meeting tiap hari supaya bisa bayar. Nggak bisa, aku panggil semua Vicon, kan dengan Vicon, semua dokter residen Vicon, wah isinya komplain semua, kan oh benar artinya komplain. Semua dokter-dokter internship saya Viconin, komplain semua. Itu ya sih masih sama seperti dulu. Tapi komplain itu kan memberikan masukan yang sangat berharga. Tapi balik lagi sosial media saya ingin motifnya karena supaya nggak dipersepsikan lain.
Ada satu peristiwa waktu di Bogor itu ketika presiden dan videonya viral, masyarakat menangkap itu menegur Menteri Kesehatan ketika presiden ke apotik ternyata tidak tersedia gitu ya. Tapi terus kemudian warga juga melihat bahwa ternyata Menteri Kesehatan udah punya datanya gitu ya. Nah, apakah itu satu-satunya momen ketika Menteri Kesehatan ditegur oleh presiden atau diingetin? Karena media dan masyarakat tidak tahu lengkapnya seperti apa, persepsinya seperti itu. Tapi kan kita tahu lengkapnya seperti apa. Lengkapnya seperti apa? Ceritanya nanti sesudah pensiun. Tapi kalau kita udah ngalamin, kadang-kadang kita lucu ya. Memang orang lihat gajah kalau pegang ekornya aja mati yang merem kan dia bisa cerita lain kan. Jadi saya tahu bener pikiran yang ada di ini ya Pak Presiden apa. Karena tahu kan sesudahnya kan ngobrol kan sesudah. Oh gini. Jadi kita oh gini. Tapi semua orang persepsinya beda kan karena mereka nggak tahu. Judul media Menkes ditegur. Presiden marah. Tapi buat teman-teman ya, presiden kita begitu ya. Kita tahu bahwa presiden kita tuh orang yang suka ad hoc, suka datang, suka ngecek. Bukan karena niat dia buruk loh atau dia mau itu kan kita itu saya bisa sampaikan Pak Presiden kan senangnya mana sih beliau senangnya di dan mana sih senang di kantor sama di itu kan enggak, beliau kan senangnya keluar belusukan dari dulu kan itu kan. Jadi kalau lihat Bapak emang beliau sukanya begitu. That is what he likes, bukan karena dia mau menghukum orang. Kalau itu saya bisa sampaikan, gue rasa kan, biar karena udah teman-teman kita kenal lah sama beliau. Jadi datang lihat sana, dan dia kan sama dengan beberapa menteri, begitu kalau dia lihat dia pengen perbaiki kan dia bukan orang yang tunggu dulu atau suruh orang, dia kan langsung telepon. Pak Menteri, waktu di awal-awal Korea Selatan itu salah satu yang menjadi rujukan lah. Bagaimana menangani selain Singapura karena yang tracing together, tapi kan dia cuma 5 jutaan ya. Salah satu yang menonjol adalah cepet banget dia bisa PCR kit apa segala macam sehingga ada drive thru, dan mostly yang mengerjakan tuh level UMKM sebetulnya. Jadi profesor kesehatan, ahli kesehatan bikin startup langsung kemudian mereka bisa menciptakan itu ya. Apakah kita arahnya akan ke sana juga menurut Pak Menteri? Artinya nggak tergantung kepada 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan gede, tapi ini menjadi sebuah industri yang juga bisa melibatkan startup UMKM gitu. Ini, saya kan dikasih tugas Bapak Presiden 3 kan, 1 vaksinasi, 2 mengatasi pandemi, 3 melakukan reformasi total sektor kesehatan. Ini saya sempat tanya kenapa saya Pak? Ya karena kan Pak Budi dulu udah ngalamin 2 kali krisis ekonomi besar, krisis besar dunia itu disebabkan oleh perbankan kan, dua-duanya kan pencapaian perbankan itu 98 dolar. Pak Budi di dalam jadi ngerti dong apa yang mesti dilakukan gitu kan. Ya sekarang krisis besar dunia kali ini kan penyebabnya di sektor kesehatan ya, beresin aja sekalian. Dan biasanya Indonesia kalau ada krisis selalu sukses melakukan major reform, itu beliau bilang. Benar kan? Bukan hanya reformasi politik ya, saya di perbankan, reformasi keuangan paling besar, paling signifikan di Indonesia terjadi gara-gara krisis 98. BI dilepas, segala macam, konsolidasi bank tutup gitu ya. Nah, salah satu yang mau direform, saya udah lapor ke beliau, adalah reformasi sistem teknologi kesehatan. Itu ada 2. Sistem teknologi informasi kesehatan, sama satu lagi sistem bioteknologi kesehatan. Itu seperti yang dilakukan di Korea. Karena ke depan diagnostik itu testing ya, lab kalau kita lihat darah apa segala macam, maupun terapeutik perawatan itu bergeser berbasis bioteknologi. Ya kayak Moderna, Pfizer itu kan bukan chemical base, itu kan bioteknologi base. Obat-obatan gamma ras, monoklonal antibodies, Regeneron itu modern, itu kan bioteknologi base. Nah, bioteknologi ini kalau saya lihat ke depannya ya, itu sangat mirip dengan information technology startup. Coba kalau saya lihat sekarang kan saya terlibat kan karena sebagai bankir ya. Indonesia udah banyak information technology startup menjadi unicorn, nilainya di atas 1 billion US, padahal mereka perusahaan kecil, mulai dari awal
bergerak di any bidang, media, travel, hotel segala macam, tapi information technology startup karena ngikutin yang terjadi di West Coast di Californian Belt. Nah, yang saya mau bangun sekarang ada ekosistem yang sama di mana kita bisa mendapatkan multiples return, bukan percentage returnnya, tapi di biotechnology startup yang kiblatnya di East Coast yang ada di Boston and Massachusetts Belt. Contohnya apa? Moderna. Moderna before is 500,000 company, sekarang 25 billion. BioNTech, Pfizer, the same thing. Saya kasih contoh di Indonesia apa? Yang kita terlibat dari awal dan kita bantu. Nusantik. Nusantik itu ya selain dia bikin gorgel itu, yang sebenarnya banyak teman-teman. Sebelum dia kan bikin PCR lokal pertama. Dia bikin PCR lokal, kerjasama sama Bio Farma. Kerjasama sama IDN Media. Sama IDN Media. Dia SGTF. Yang kita pakai dia sekarang. Karena SGTF itu diminta semua orang kan awal-awal. Susah sekali dapatnya kan. Ya bikin anak muda tuh, itu biotech. Kita lihat profil mutasinya begini, dia bikin cetakannya, dia kirim ke Singapura, disynthesize DNA-nya, dia dapat, kemudian dia campur, jadi PCR-nya yang bisa deteksi Omicron. Itu is a startup company. Nah ini harus kita lakukan, tapi kan butuh waktu. Cuma saya kan beruntung karena udah melakukan di information technology startup, kita bikin di sini. Nah kita udah panggil investor-investornya itu, investor-investornya Uni kan kita beberapa udah kita kumpulin. Yuk bikin yuk, daripada uangnya lebih yang bisa bikin multiples nggak hanya di information technology loh, biotechnology juga bisa, obat cancer. Sekarang Uni, diagnostik atau surveillance itu kan penting sekali buat penyakit. Emang hanya COVID aja yang penting, TBC penting Uni, HIV penting, malaria penting. Nah gimana kalau semua tes mesti di lab? Nah yang di Pulau Seram kan susah bikin lab di sana. Nah Korea itu pinter, dia bikin semua lab dipindahin jadi rapid test kit. Jadi kayak tes hamil aja gitu, semuanya tes. Ya dia mau tes TBC kayak, tes HIV kayak, tes dengue, tes apa semuanya pakai kit. Bisa dilakukan sendiri ya? Lakukan sendiri. HIV, mana sih orang mau ke lab? Malu kan? Sama kayak kehamilan kan, kadang-kadang malu nih hamilnya ini apa enggak. Tapi kalau dilakukan sendiri kan dia senang dan praktis. Tinggal sekarang kita kasih barcode aja. Jadi begitu tes langsung di barcode ya. Set masuk langsung kenar, oh bisa dapat obat gratis gitu kan, atau bisa dapat apa. Nah itu semuanya bioteknologi kan, molecular base kan, biology base. Jadi ke depan setelah saya lihat nanti akan ada startup baru ya. Dan saya udah datang di Korea ya. Itu banyak tuh profesor punya 100 million companies, lumayan kan, 500 juta companies. Dia mulai dari profesor, researcher, PhD, diajak anak-anaknya bikin. Cuma bedanya ini butuh konten ini ya, butuh keilmuannya. Nah itu yang mudah-mudahan saya lagi dorong supaya university juga mau develop that talent juga di sini. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama soal artificial intelligence yang kemarin disampaikan oleh Pak Menkes, mungkin intisarinya bisa disampaikan kepada teman-teman milenial ADN Times tuh pentingnya dan perannya dalam konteks penanganan pandemik. Di pandemi ini saya belajar gimana cara bedain alpha, beta, delta sama omikron gitu kan. Kalau positif kan tesnya pakai PCR. Dia bilang positif COVID atau negatif COVID tesnya PCR. 4-6 jam selesai. Harganya 300.000. Sekarang kalau mau bedain delta sama omikron bisa nggak pakai PCR? Nggak bisa. Tesnya ada yang namanya genome sequence. Selesainya 5-6 hari, harganya 5 juta, 6 juta per tes. Oh, jadi saya ngerti, oh genome sequence jadi tes bagus ya. Iya, dia bisa melihat virus yang 30.000 gene ya. Nah saya baru tahu ternyata gara-gara beli alat buat genome sequence itu bisa juga sequence manusia. Cuma kalau virus 30.000, manusia tuh 3 miliar. Jadi satu orang tuh 3 miliar gene ya. Dan Mbak Uni ingat kan, kalau dokter itu masuk mesti IPA. Karena ini is a real science. Jadi genome itu akan menentukan kita sedang sakit apa dan kita akan sakit apa. Akannya itu bisa tahu. Ya contoh supaya gampang ini analoginya.
Kita dulu kan kalau mau periksa kondisi kita sehat apa enggak, periksa darah kan, ambil darah dilihat SGPT, SGOT, LDL, HDL, kolesterol segala macam. Teknologi berkembang, selain periksa darah, pakai CT scan sama MRI. Oh, CT scan 128 ini, 256 slice, 512, saya berkembang terus. Tujuannya apa? Supaya bisa diagnosa tubuh kita, organ-organ kita sehat apa enggak. Nah, di atas kalau saya lihat ya, MRI dan di atas MRI dan CT scan is genome sequence. Ini paling mahal, paling sophisticated, paling modern diagnostic technology. Jadi dulu periksa kesehatan organ tubuh kita pakai darah, kemudian naik ke CT scan sama MRI, naik yang lebih tinggi itu genome sequence. Jadi saya kebayang mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, orang datang rumah sakit bukan ambil darah. Orang datang rumah sakit genome sequence. Oh, ini ada potensi breast cancer, ya di genome sequence saja di sini. Karena itu akan langsung ketahuan secara detail dia sakitnya di mana, mutasi yang terjadinya karena apa, kemudian kedepannya bisa sakit apa. Kayak di film-film ya, katanya Hollywood itu the futurist, jadi berimajinasi, membayangkan seperti itu, tapi kemudian orang-orang teknis sains ini mewujudkannya. Nah, kenapa AI penting? Karena 3 miliar ini. Satu orang 3 miliar datanya, gennya kan. Kalau satu virus 30.000, kalau bakteri mungkin 300-an ribu, manusia 3 miliar. Jadi kalau kita mau bilang, kita ambil database manusia sehat, di Amerika itu genome sequence biasanya 100.000 orang, jadi 10.000 orang yang sehat. Kita ambil 10.000 orang yang breast cancer, kematian cancer paling banyak buat perempuan kan. Laki-laki banyak yang ini, cancer saluran pernafasan atau cancer paru. Nah, kita mau lihat kan, yang sehat sama yang paru, cancer atau wanita sehat sama wanita yang cancer paru, gennya bedanya di mana sih? Gitu kan, banyak kan gitu. Cuma bayangin 3 miliar. Jadi kalau 3 miliar kali 1.000, kan 3 triliun. Kalau 10.000, 30 triliun. Itu baru yang sehat tuh. 30 triliun data mesti dibandingin dengan 30 triliun data yang sakit breast cancer. Sudah cari tuh, gene mana sih yang menentukan kira-kira breast cancer gimana? Itu tanpa komputer artificial intelligence nggak mungkin. Keburu wafat kita. Ngitung permutasi kombinasi kan. Mungkin kalau dari IPB kan, udah tahu kan yang namanya permutasi kombinasi. Gimana permutasi kombinasi ngitung 30 triliun data kali 2 untuk menentukan dia kena breast cancer apa enggak. That's why artificial intelligence penting. Yang kedua, yang lebih gampang. Sekarang kan banyak data digital. Ibu lahir melahirkan 5 juta setahun. Ngelahirinya Indonesia. 300.000 posyandu, puskesmasnya 10.000. Yang punya USG cuma 2.000. Spesialis obgyn yang boleh inin USG cuma berapa? Nah, gimana ibu-ibu lahir, saya baru tahu ibu lahir tuh banyak yang nggak di USG, makanya meninggal. Nah, begitu di USG, yang bisa baca nggak ada. Gitu kan, dokternya kan sedikit. Nah, ternyata sekarang mesin-mesin USG yang baru udah ada artificial intelligence. Jadi di scan, nanti baca, oh kalau bayinya gini panjangnya kurang panjang tuh. Oh kalau bayi gini kebalik nih, sungsang nih dia, gitu. Itu yang sederhana-sederhana gitu udah ada. Jadi dengan demikian, yang namanya layanan modern healthcare services itu bisa masuk sampai ke seluruh pelosok. Karena dengan hanya dia punya handphone, USG-nya dia kirim aja ke dokter yang duduk di balik papan gitu, misalnya dia lihat nih, oh ini yang dari mana tuh nunukan gitu, oh dia nih sungsang nih ibunya, udah kirim rumah sakit deh, jangan suruh ngelahirin di ini, jangan suruh ngelahirin di rumah gitu. Oke. Last question, jadi 2 tahun pandemik ini kemampuan kita untuk menangani pandemik ini dan mengantarkan warga bangsa ini menuju endemik itu sudah di mana? Banyak pertanyaan bilang kapan kita mencapai endemi, gitu kan? Saya bilang sih terus terang saya nggak tahu. Banyak orang-orang lebih pintar dari saya, PhD, lulusannya universitasnya hebat-hebat, bikin model, aku lihat, aku Google nggak ada yang benar, salah. Karena ini aku rasa sih Tuhan yang akan menentukan ya, kapan akan selesai apa enggak. Tapi kalau buat saya, pandemi ini dalam sejarah umat manusia selalu semuanya jadi endemi. Nggak ada yang terus-terusan jadi pandemi. Ya, karena umat manusia terbukti mampu beradaptasi.
dan mengatasi pandemi ini. Jadi kalau saya bilang harusnya bisa. Mana yang paling kritikal? Kalau buat saya yang paling kritikal adalah itu tadi. Masing-masing kita individu sudah tahu kita mesti ngapain dan kita melakukan tanpa dipaksa oleh pemerintah. Sama seperti tadi saya sampaikan, ya kalau hujan musim flu ya boleh keluar tapi pakai payung dan jas hujan dong. Kalau kehujanan ya keramas dong, terus tidur, jangan kemana-mana. Kalau demam berdarah gimana? Kalau kesadaran itu sudah ada di masyarakat, movement itu akan terbentuk, itu yang akan membuat umat manusia bisa mengatasi pandemi. Tapi selama pandemi itu masih, oh ini tugasnya pemerintah mesti gini, dan tuding-tudingan itu masih terjadi, nggak akan selesai. Kata saya. Jadi kita lihat nih, once the maturity of the society reach that stage, di mana mereka yang ngerasa, oh saya udah ngerti kok ngatasi pandemi seperti ini. Ini tanggung jawab saya kok supaya saya nggak wafat dan hidup saya seperti ini. Itu akan bisa menjadi endemi. Dalam konteks vaksin, bisakah dikatakan bahwa alhamdulillah Indonesia nggak akan kekurangan vaksin? Kalau COVID. itu sudah Ya? terbukti. Karena kita udah vaksin ada di stok 417, kita akan dapat lagi 100-an 500 juta, pada kita butuhnya kan 234 kali 2, 460. Dan sekarang banyak yang nawarin, akhirnya kita tolak-tolak Uni, karena udah kebanyakan. Terakhir banget, pernah dapat komentar apa dari istri dan anak dengan semua kesibukan dan baca WhatsApp sampai jam 1 malam itu? Kayaknya aku lihat belum pernah liburan ya sejak jadi Menkes ya. Jadi Menkes kita belum pernah liburan. Bahaya soalnya. Jadi kita cari kesempatan di mana ada kegiatan bisa bawa istri nengokin anak di luar negeri gitu kan. Anak saya masih ada satu yang sekolah di luar kan. Jadi biasanya pas ada acara ya kita pergi ke sana sekaligus ini spend Pernah satu dapat hari. komentar apa dengan melihat luar biasa dan menjadi menteri termasuk yang paling disorot oleh publik? Mereka nggak banyak komentarnya kalau aku lihat ya. Udah biasa ngeliat bapaknya begitu kali ya. Udah nggak apa-apa, biarin aja lah bapaknya jalan seperti itu. Cuma emang liburan tahunan dulu kan bisa setahun 2 kali udah nggak ada, udah gone. Makan juga berkurang ya. Tapi sekarang Soalnya ya nanti ada masih yang memviralkan. apa? Nanti ada yang memviralkan. Iya, iya. Soalnya warga punya senjata handphone. Oke, Pak Menteri, tentu alhamdulillah 2 tahun pandemik kondisinya kita justru makin membaik. Mudah-mudahan terus seperti itu. Dan semangat ya Pak Menteri. Terima kasih banyak. Dan jangan sedih kalau masih banyak kritik-kritik karena memang apalagi dari media tugasnya watchdog. Iya, kan? betul. Nah itu tadi teman-teman sekalian, Suara Milenial dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin. Sampai ketemu di Suara Milenial berikutnya. Salam sehat, taat protokol kesehatan tetap ya.